Oke. Mulai sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini sudah hadir Ibu Israwati Ningsi selaku Kepala Sekolah MTS Ma'arif NU Wawasan. Apa kabar Bu Is? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Agak capek dikit. Untuk sebelum lebih lanjut, kita lebih baik perkenalan dahulu. Dari mahasiswanya dulu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwiki Agus Saputra dan di sini ada tiga teman saya yang bernama Nestiawan Ferdianto, ada Muhammad Khairul Rizky, dan ada Nasla Aditya Wijaya. Kebetulan kami berempat dari program studi yang sama, yaitu Teknik Informatika. Nah, itu yang dari kami, perkenalan dari kami. Untuk selanjutnya, monggo Ibu Is bisa memperkenalkan bila berkenan. Apa saja nih kenalannya? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar lagi saya ulang tahun. Bulan depan. Jadi namanya Israwati Ningsih karena memang lahirnya 27 Rajab. Kalau nasionalnya Oktober tanggal 9. Usianya 51 tahun. Jadi guru mulai tahun 96, kalian belum lahir. 96 udah jadi 91 sebenarnya sudah ngajar 91. Karena waktu itu sebelum lulus kuliah karena sakit sempat cuti, kemudian ngajar. Jadi mulai ngajar tahun 91. Jadi kepala sekolah tahun 2014. Berapa tahun ya? 2014, 7 tahun. 7 tahun. Kemudian pendidikannya S1 pendidikan kimia. Saja kalau pengalaman ngajar sebenarnya banyak banget. Dari TK, PAUD ngajar, SD juga pernah, SMP pernah, SMA juga pernah. SMK-nya Mas Dwiki saya ngajar 2 tahun. Tahun 2004 2006 awal-awal dulu. SMK-nya Mas Dwiki, ngajarnya kimia. Itu saja ya kenalannya ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai. Jadi di sini Bu, kami akan mewawancarai Ibu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sosioinformatika. Pertanyaan yang pertama, mungkin bagaimana sih Bu sistem pembelajaran selama COVID ini, gitu Bu? Kebetulan MTS Ma'arif itu letaknya agak di dalam ya, di dalam. Jadi kalau mau diterapkan sistem daring yang betul-betul daring, mungkin hanya dalam bilangan jari anak-anak yang bisa mengakses. Jadi selama ini ya diupayakan untuk memberikan tugas gitu saja. Terus agak susah kalau daring, beberapa anak aja yang bisa akses itu. Gitu. Ayo yang lain biasa aja.
Izin masuk ya Bu. Ya. Tadi kan Ibu ngomong agak susah kalau untuk daring sendiri. Kalau dari pihak sekolah itu apakah ada sosialisasi atau mungkin seminar yang mengajarkan gimana sih cara pembelajaran online menggunakan media apa saja gitu, baik untuk siswanya maupun untuk gurunya sendiri. Apakah ada gitu? Kalau guru ya mereka sudah paham lah karena memang sering ikut juga untuk istilahnya Zoom meeting itu. Guru sering, cuman kalau siswa kalau kita ingat COVID itu kan bisa dibilang begitu mendadak ya, begitu mendadak langsung tidak boleh ada kegiatan belajar gitu. Tapi dari Mas Dwiki juga kan sebenarnya ikut ngajar itu Mbak, ikut ngajar matematika. Jadi waktu itu sempat 2 atau 3 kali ya dilakukan Google Meet. Ya anak-anak bisa, cuman terkendala terbesarnya itu sinyal. Jadi kalau udah sinyal nggak masuk ya udah berhenti. Jadi untuk pelaksanaan pembelajaran daring itu untuk anak-anak bukan hal yang susah sebenarnya. Terkendalanya adalah sinyal sebenarnya. Itu aja. Izin masuk Bu. Tadi kan itu terkendala di sinyal ya. Dari pihak sekolah sendiri atau dari pihak pemerintah pun ada bantuan nggak sih Bu, kayak gimana sih biar anak-anak itu bisa melakukan pembelajaran dalam daring, atau memang ada solusi lain selain pembelajaran daringnya gitu Bu? Suaranya agak kecil ya, Mas. Oh iya, saya ulangin, maaf Bu. Itu kan tadi terkendalanya itu dengan masalah sinyalnya Bu ya. Nah, dari pihak sekolah sendiri atau dari pihak pemerintah ada nggak sih Bu bantuan untuk dari sekolah atau dari anak-anaknya yang nggak bisa melakukan dalam pembelajaran daring itu gimana ya Bu? Atau emang ada metode lainnya selain pembelajaran daring biar pembelajaran itu tetap berjalan gitu Bu? Kalau di TVRI ya, TVRI itu kan ada program untuk tingkat SMS, PAUD, SD, SMP, SLT akan ada gitu. Kalau dari sekolah, sebenarnya di sekolah ada WiFi. Cuman apa ya? Ya kendalanya si anak-anaknya sih, anak-anaknya yang memang agak-agak susah gitu. Kalau program pernah kami dapat, kalau dari Kemendikbud itu ada program bantuan kuota, tapi kalau dari Kemenak itu di data, tapi sampai sekarang belum ada itu bantuan kuota yang dari Kemenak itu. Pernah dapat dari Eksis nggak kami nggak bisa pakai gitu. Kalau dari dinas ada bantuan kuota, Kemenak belum terrealisasi. Oh jadi itu bantuannya lebih dari ke kota untuk si guru dan siswanya aja gitu ya? Iya. Ya, dari sekolah sendiri tuh bisa mantau nggak sih Bu kayak aktivitas belajar dari siswa atau siswinya gitu? Apakah siswa-siswinya itu bisa nerima pembelajarannya atau enggak gitu? Ataukah masuk enggak pembelajarannya ke siswa-siswinya gitu? Ada beberapa anak yang memang nyambung untuk pembelajaran itu, tapi ya maaf ini kalau yang laki kok susah ya. Nggak tahu ini. Misalnya kita share di grup gitu ya, bisa di grup tugas gitu. Itu yang perempuan ya rajin gitu, tapi yang laki untuk mengumpulkan tugas itu susah. Dia berbagi cara sudah dicoba sih di grup kelas kan ada aktivitas di situ, mengumpulkan lewat grup ada itu, Zoom meeting pernah dicoba. Tapi ya pada akhirnya ya sudahlah gitu, belajar masing-masing gitu. Karena ya apa ya, banyak anak-anak yang memang susah sekali untuk diajak belajar gitu. Bingung sudah mungkin juga bosan gitu ya, dikasih tugas terus gitu kan. Kapan corona selesai nggak ngerti juga kan. Jadi tugas terus ya sudahlah kita lepasin, ini mulai lagi untuk pembelajaran tapi lewat tugas saja atau luar jaringan luring gitu. Lagi dipersiapkan ringkasan materi. Itu susah untuk corona, nggak tahu belajarnya harus kayak mana, nggak ngerti. Nah dari itu tuh
nanti ada kayak komunikasi antar komunikasi ke orang tuanya juga nggak sih Bu, kayak mantauin anaknya gimana? Ada, sering nanya juga. Banyak kok wali murid yang ini nanya ke kepala sekolah, guru, itu banyak juga. Kan ada grup kelas, mereka juga tahu. Banyak orang tua yang tahu nomornya, dan juga kan nggak hanya pembelajaran tentang kayak data sekolah, itu banyak komunikasi. Dari yang lain mungkin ada yang mau ditanyain. Jadi Bu, tadi kan kata Ibu sedang dipersiapkan untuk metode pembelajaran di luar jaringan, Bu ya? Iya. Nah, itu sampai sejauh ini metode apa aja Bu yang udah dipersiapkan? Ya, kalau luar jaringan itu kan guru pernah kami beri LKS ya, beri awal ada COVID-19, kita mau akses dengan jaringan kan susah, jadi kami ambil LKS. LKS juga pemantauannya, pengumpulan tugasnya agak susah sih. Ya kembali ke disiplin anak sih sebenarnya, itu yang pertama. Yang keduanya pernah dicoba untuk Mas Dwiki itu Google Meet. Kemudian lewat tugas, lewat grup WA pernah. Kemudian yang ini yang awal dulu pernah juga dilakukan dan terakhir ini mau dilakukan lagi. Diberikan ini rangkuman materi sama tugas soal-soal gitu. Kalau mahasiswa mungkin enak ya, ayo Zoom meeting gitu. MTS Masya Allah susah banget. Gitu. Jadi di luar jaringan ini bukan murni di luar jaringan langsung datang ke sekolah gitu ya? Jadi tetap dari rumah masing-masing? Enggak, 1 minggu sekali nanti anak-anak ambil tugas di sekolahan dengan mungkin bagi kelas sih, kan nggak boleh rame banget, jadi kelas 1 nanti jam sekian gitu lah, atau mungkin di hari lain. Jangka waktu 1 minggu mereka ke sekolah lagi ngumpul tugas gitu aja. Nanti ada beberapa guru yang terima tugas terus dibagi ke masing-masing mata pelajaran gitu. Bentar lagi juga selesai ya semester 1 semester nih. Kayak di rolling gitu Bu ya? Iya, rolling. Waktu itu sempat Mas hari Senin Selasa itu kelas 7 masuk, hari Rabu Kamis kelas 1 itu kebetulan 2 kelas, jadi hari Senin Selasa, hari Rabu Kamis itu kelas 8, kelas 9 gitu. Jadi di sekolahan tidak terlalu padat gitu. Jumat Sabtu kita nggak masuk untuk kerjain tugas anak-anak. Itu kan berarti ada yang datang ke sekolah nih Bu. Nah, ada nggak sih Bu bantuan seperti peralatan untuk medisnya seperti misalkan masker atau hand sanitizer lah Bu? Ada. Kemarin itu ada bos babun ya, bos apa ya, kayak tambahan gitu. Jadi itu peruntukannya hanya untuk pembelian multimedia, kemudian sama penanganan COVID gitu. 3 sih satunya kemarin, tapi kami peruntukannya untuk multimedia sama COVID-19. Ada masker, ada hand sanitizer, ada ini sabun cuci tangan itu, kemudian membuat sarana cuci tangan gitu. Ada baru dilaksanakan Desember kemarin anggarannya. Boleh main ke sekolahan, dilihat tempat cuci tangannya udah bagus ya, bagus lah lumayan. Bener ada di sana gitu Mas. Tak kirim aja nanti fotonya ya. Iya Bu, boleh Bu. Ada fotonya. Tapi afdolnya main, Mas Dwiki ajak temennya main ke wawasan. Siap Bu. Iya, biar tahu. Nggak cuma diceritani. Punya wifi belum digunakan gitu. Gimana? Untuk orang tua dari murid itu yang sering ditanyain kepada Ibu itu apa dan bagaimana Ibu menanggapinya gitu Bu?
yang ditanyakan, Bu, kapan sekolah masuk gitu. Anak-anak udah apa ya, kan mereka susah belajar di rumah gitu. Kapan masuk? Nah, sementara kebijakan Bupati kan terakhir Bupati itu memberikan kebijakan tatap muka belum boleh dilaksanakan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tuh, makanya kami bingung di situ. Sementara sebentar lagi semester ini kelas 9, sebentar lagi kami rapat untuk akhir semester ini. Gimana ulangannya, gimana sistem untuk kelas 3-nya itu. Bentar lagi sudah mulai dibicarakan kepala sekolah. Hari Sabtu besok kami rapat untuk kelas 9 itu. Itu pertanyaannya, Bu, kapan masuk sekolah? Gitu. Dari Indo. Masnya ini kali kalau main ke sekolahan ya, boleh main terus diajarin tentang itu saja apa ya? Gimana menggunakan HP di masa pandemi gitu. Mas Dwiki aja. Nanti pembagian ngambil tugas itu harus hadir itu. Jauh. Beneran itu datang ke sekolahan. Iya, ini KKN-nya online kok, Bu. Ya apa-apa, mainlah ke sana. Ya nggak apa-apa, tapi di sana juga agak susah ya di wawasan itu sinyalnya. Telkomsel aja susah. Nah, Bu, tadi kalau nggak salah dengar, Ibu itu guru kimia ya, Bu? Sarjana kimia, kalau di MTS itu IPA-nya IPA terpadu. Jadi harus bisa biologi, fisika. Kimianya kan sedikit kalau di kalau SMP kimia. Nah, Bu, kalau mohon koreksi Bu ya kalau salah. Soalnya sepupu saya itu katanya unnya itu kan tidak ditiadakan karena pandemi ini. Nah, kalau di SMP atau MTS itu apakah masih ada gitu, Bu? Terus saya juga mau nanya, tadi dari kalau dari pihak sekolah sendiri kan masalah utamanya itu sinyal dan mungkin ada beberapa yang kurang paham terhadap media pembelajaran online. Lalu kalau untuk ulangan ya Bu, terutama apalagi yang kelas 9 itu bagaimana ya Bu sistemnya itu Bu? Apakah mungkin menggunakan kayak metode kuisis atau Kahoot seperti mahasiswa gitu Bu? Yang pertama untuk ini barusan ini baru 2 hari yang lalu saya terima. Itu namanya POS-UN. Jadi di situ SD, SMP, SMA memang sudah nggak ada UN, tapi ada yang namanya ujian madrasah. Ada ujian madrasah. Itu nanti ya semua mata pelajaran kemungkinan besar soalnya itu nanti dibuat bersama di grup kepala madrasah. Namanya KKM kelompok kerja madrasah karena kami MTS gitu. Kalau SMP mungkin ya lain lah ya. Kalau kami KKM kelompok kerja madrasah itu. Kemudian kalau ulangannya kemarin kami masih pakai kertas biasa, soal biasa gitu. Tapi ada sekolah lain yang memang sudah bisa bisa mempersiapkan seperti pelaksanaan UN, ada yang seperti itu. Gitu. Karena mereka sudah ada alatnya. Beberapa sekolah sudah seperti itu, tapi kami kemarin belum pengen sebenarnya. Jadi begitu anak ngerjakan langsung tahu hasilnya dan guru nggak repot gitu. Tapi kami belum bisa. Beberapa sekolah belum bisa. Ulangan biasa aja. Gitu. Ada yang terlewatkan nggak ya jawabannya, Mbak? Benar. Jadi ulangan itu tetap siswa datang ke sekolah begitu Bu ya? Atau siswa itu seperti Ibu mengirim soal di grup lalu siswa kerjakan? Atau kalau bagaimana? kemarin kami masih anak-anak masih ke sekolahan, tapi itu waktunya mungkin nggak sama lah ya, nggak belum semua kelas masuk itu nggak. Ada juga sekolah lain yang saya tahu mereka itu soalnya dikirim gitu, jadi anak-anak ngambil di sekolahan terus dikerjakan di rumah, ada yang seperti itu juga gitu. Walaupun mungkin validitasnya kurang ya kalau dikerjakan di rumah ya. Bisa mengukur kemampuan lah istilahnya karena bisa buka-buka buku dan seterusnya. Kalau kami kemarin masih masuk sekolah. Gitu.
Mati lampu. Mudah-mudahan masih nggak apa-apa. Sama ini sih Bu, tadi melanjutkan pembicaraan tadi, karena kan IPA ini termasuk materi yang krusial ya Bu. Kira-kira mengalami penurunan dalam penilaian gitu nggak sih Bu, siswa di MTS itu tuh? Susah Mbak, susah sekali, apalagi kelas 2 ya. Kelas 2 itu ya, materinya fisika semua. Saya nggak tahu itu, nggak tahu nanti anak-anak seperti apa gitu. Cuman ya gimana lagi gitu, susah. Kalau yang materi biologi anak-anak masih bisa, tapi yang fisika, matematika nggak tahu. Itu Mas Dwiki gimana itu matematika? Susah sekali asli, nggak tahu lagi mengukur kecerdasan tahun ini. Saya nggak tahu lagi harus ngomong seperti apa gitu. Paling belajar berapa bab gitu kan, mereka juga diajarin secara tatap muka aja kadang mereka masih ini kayak gini Bu, ini kayak gini, itu masih banyak tanya, apalagi dengan Zoom. Kemarin sebenarnya gini Mbak Hari, 2 bulan ini saya ikut Zoom meeting dengan pentas KSN ya, kompetisi sains nasional. Jadi materi-materinya memang di atas rata-rata SMP gitu. Itu yang ngajar juga lumayan, S3, dosen S3 semua. Tapi anak-anak ajak belajar juga susah. Gitu. Padahal gratis loh, ini enak nih gitu. Tapi nggak ada minat belajarnya, nggak ini. Kalau di rumah dia nanya kapan masuk sekolah, tapi kalau udah di sekolah nggak tahu ini gimana belajarnya, susah. Nggak ngerti Mbak, saya tahun ini grade-nya itu harus ngukur gimana, nggak ngerti gitu. Paling standar minimal beberapa bab yang memang bisa dibilang ilmu-ilmu yang penting sekali itu nanti mungkin yang dibahas, yang didetailkan gitu. Kalau yang pengembangan mungkin nggak sampai waktunya gitu. Itu aja. Baik Bu, mungkin boleh dilanjutin sama yang lain Bu. Bu, mau tanya Bu, selama untuk penilaian KKM itu selama COVID ini berarti diturunin ya Bu ya, KKM-nya itu semua mata pelajarannya? Ini yang lain tahu nggak KKM? Tahu nggak Mbak KKM? Mas tahu nggak KKM Mas? Yang buat itu Bu ya, apa katanya kumpulan yang pembuat produk khusus madrasah itu Bu, apa gimana KKN itu? Enggak, ini ada 2 ya. KKM ada 2. Yang satu tuh KKM itu kelompok kerja madrasah. Satunya lagi kriteria ketuntasan minimal. Jadi standar ini terendah itu. Itu Mas Dwiki gaya itu tahu KKM. Jadi nilai terendah untuk anak dikatakan lulus itu berapa gitu ya. Kemungkinannya ya diturunkan apa tidak ya. Tapi sesuai dengan pokok bahasan yang kita bahas juga mestinya nggak perlu sih Mas Dwiki. Nggak perlu turunkan. Misalnya pokok bahasan ini anaknya bisa, kemudian materinya nggak sulit. Kan kita nggak semua pokok bahasan dibahas kok COVID gitu. Jadi ditinjau lagi, tapi ada kemungkinan tidak diturunkan gitu. Ada yang sudah ngajar ini yang 3? Sudah ngajar belum? Nyoba ngajar belum? Oh, nyoba ngajar kemarin kebetulan dari ITERA sendiri KKN-nya online sih Bu, jadi sempat coba ngajar di SMA. Berarti Mas Dwiki dong ya yang ngajar. Yeah. Bukan ngajar, disuruh-suruh itu. Disuruh sama kepala sekolahnya itu. Tapi lumayan dapat pengalaman. Iya Bu. Mas Rizky atau Mas Setiawan ya? Mau nanya apa lagi? Mungkin dari saya dulu sih Bu. Misalkan Bu, ada dari siswa-siswinya itu dia tuh benar-benar nggak bisa dalam pembelajaran daring gitu Bu. Apakah dia bisa ngelakuin pembelajaran itu di sekolah gitu, atau gimana sih Bu untuk ngebantu si anak itu biar bisa tetap belajar gitu Bu? Ada sih yang waktu itu sempat kirim ini apa ya,
kirim soalnya gitu, japri gitu ya. Ada yang sempat seperti itu, Bu, ini kayak mana? Ada yang nanya kayak gitu. Ya kita upayakan ini. Kalau nggak dikerjakan gurunya, maksudnya dengan penjelasan, bisa juga dengan telepon lah, diajarin lewat telepon itu ada. Yang kreatif ada yang seperti itu tetap. Beberapa anak ada yang kayak gitu. Selamat libur udah ngarat kayaknya anak-anak di rumah. Lagi Mas Rizky? Jadi Bu, ini kan hampir setahun nih Bu, pembelajaran daring ini. Jadi dari pengalaman setahun ini sebenarnya apa yang paling dibutuhkan oleh sekolah untuk masa seperti pandemi ini Bu? Apakah dia alat kesehatan untuk luring, bantuan media misalkan kayak kuota, laptop atau apa, atau bahkan tenaga pengajar Bu? Atau yang lainnya Bu? Apa yang paling dibutuhkan? Kalau medis dari bantuan BOS dialokasikan ya. Kemudian kalau HP anak-anak punya kan sebenarnya, kuota juga punya. Mungkin kalau menurut saya sih tenaga pengajar yang atau mungkin juga bantuan gimana anak-anak bisa benar-benar akses jaringan itu mungkin kalau menurut saya. Jadi istilahnya walaupun mereka di rumah, mereka bisa tetap belajar gitu. Gurunya kali ya, guru yang ngajarin, maksudnya gimana agar jaringan itu bisa lancar lah gitu, anak-anak bisa belajar di situ. Guru untuk gimana belajar lewat daring, kemudian guru yang memfasilitasi pembelajaran daring. Bukan guru yang ngasih materi pelajaran, tapi memfasilitasi pembelajaran daring. Mungkin itu. Mas Dwiki belum lulus ya. Sudah mencoba. Itu kayaknya, Mas. Ya, kalau kesehatan fasilitas dari BOS ada alokasi itu. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi pertanyaan? Kayaknya sudah cukup Bu untuk sesi wawancara dari kami. Sebelumnya untuk mengakhiri, terima kasih kepada Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Apabila ada salah kata dari kami minta maaf. Oke. Sama-sama, terima kasih juga sudah diajak untuk ngobrol bareng. Semoga sehat-sehat semua, kuliahnya lancar. Kapan-kapan main ke sekolahan, saya tunggu. Kapan? Setelah corona selesai juga boleh ya. Siap Bu, siap. Ya. Untuk itu Waalaikumsalam. Bu, ada sesi foto dulu, tunggu dulu. Foto, oke. Gimana foto jelek? Siapa yang ini? Rizky apa Nesti, foto dulu. Oke, udah sekali. Udah, oke. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih Bu. Oke, sampai ketemu. Oke.